kebaikan yang setiap hari hendaknya dilakukan oleh setiap muslim, mukmin laki maupun perempuan. Apa itu? Yang pertama adalah qiyamul lail, salat malam, salat tahajud. Siapa yang dia mengawali kehidupannya harinya dengan salat malam, salat tahajud, maka itu salah satu tanda rahmat Allah diberikan kepada orang tersebut. Malu mengatakan cinta kepada Rasul. Belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Gak ada istilah capek-capean, gak ada istilah gak sempat, sibuk. Kenapa? Di'bus sholihin. Di'bus sholihin itu apa? Kegemaran hobinya orang yang sholih, pengikut Nabi itu tidak ada yang gak tahajud. Ya, sekali lagi, makanya ada riwayat barang siapa yang dia sholat subuhnya sering kesiangan, maka dia berarti dikencingi oleh syaitan. Alhamdulillah. Coba kita belajar sholat malam, sholat tahajud itu dari 3 sahabat. Yang pertama kita belajar sholat malam tahajud dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu kalau malamnya nggak sholat malam, nggak sholat tahajud karena kecapean, enggak. Kalau sahabat Utsman bukan itu. Kalau sahabat Utsman kita belajarnya sholat malam tahajudnya sahabat Utsman itu rata-rata yang dibaca 1-2 juz dari Al-Quran. Kita belajarnya dari sahabat Utsman di situ untuk tahajudnya. Ustaz, kami nggak banyak hafal Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, kita bisa rakaat pertama dengan membaca 7 surat. Nanti rakaat yang kedua 7 surat lagi. Berarti 2 rakaat itu sudah 14 surat. Gimana caranya? Setelah kita baca Al-Fatihah, baca An-Nas. Bismillah Al-Falaq. Bismillah selesai Al-Ikhlas. Bismillah Tabbat. Bismillah Idza. Bismillah Al-Kafirun. Bismillah Inna A'tayna. Jadi berapa surat? 7 surat. Rakaat pertama. Nah, rakaat yang keduanya gimana? Dibalik. Inna A'tayna sampai An-Nas. Nah. Loh, ini bisa karena biasa, ingat di kata kuncinya. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Amin. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Harus begitu. Jiwa kita kita paksa. Yang kedua, kita belajar sholat malam, sholat tahajud itu dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman maupun atau sahabat Abdurrahman bin Auf sama. Julukannya salah satunya adalah apa? Orang yang gagal miskin. Pingin miskin nggak bisa. Karena kebaikannya Allah curahkan limpah. Karena kedermawanannya. Makanya orang yang kikir itu enggak. Orang yang kikir jiwanya itu kasar, enggak lembut. Orang yang kikir itu bawaannya emosian. Orang yang kikir itu ya egois biasanya begitu. Dan orang yang kikir enggak bersyukur. Nah, sahabat ada yang mengatakan, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kalau malamnya enggak sholat malam, enggak tahajud, karena kecapean ketiduran tidak sengaja, maka keesokan harinya beliau mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum du'afa. Nasi uduk satu bungkus berapa? 10.000 anggap. Kali 60 berarti 600.000. Jadi lebih ringan mengeluarkan uang 600.000 daripada tidak tahajud. Itu kalau kita belajar tahajud dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian kalau yang ketiga kita belajar sholat malam tahajud itu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini anaknya putranya Umar bin Khattab ini. Kenapa? Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau malam harinya nggak sholat malam, nggak sholat tahajudnya, anak muda ini. Di saat itu di kalangan sahabat muda adalah Ibnu Umar.
Apa yang dilakukan kalau malam harinya nggak tahajud? Rasa sedih menyesalnya ada, dibarengi dengan apa? Dia tebus dengan membaca 2-3 juz Al-Quran pada hari itu kalau nggak tahajud. Jadi kata Ibnu Abbas ada kesimpulan menarik ya. Kalau kita simpulkan dari Ibnu Abbas diantaranya orang yang rajin sholat malam, sholat tahajud, yang pertama dia akan disehatkan badannya. Amin. Jadi rentang sakit ya ada, namanya sakit tuh kadang-kadang memang diperlukan untuk menyadarkan diri biar kita tuh nggak sombong, biar kita tuh banyak bersyukur. Tapi kalau sakitnya karena maksiat dan dosa, aduh, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ini terjadi. Menyehatkan badan tahajud itu. Orang yang rajin tahajud yakin insya Allah badannya lebih kuat, lebih sehat dibanding yang nggak tahajud. Ya. Kemudian sholat tahajud itu adalah apa? Membersihkan hati, menyernihkan pikiran. Yang tahajudnya karena Allah, hatinya akan lebih bersih, hatinya akan lebih lembut. Juga sholat malam tahajud itu melatih kita kesabaran, menyehatkan badan, menyembuhkan penyakit. Mohon maaf, panjenengan kalau ada yang sakit ya, terutama ada, mohon maaf, kalau ada gejala saraf kejepit saraf, apalah istilahnya, terus nggak nyaman, nah coba mohon maaf dipaksakan ini pelan-pelan, tapi kalau rukuk itu agak lama, jadi Allahu Akbar. Ketika baca subhana rabbil azim wa bihamdi, atas subhana rabbil azim, atas subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, terus agak sambil direnungkan, semakin agak lama ini insya Allah akan menyehatkan. Gak boleh kita manja-manjakan gitu badan kita ini ya. Menyehatkan badan, menyembuhkan penyakit, yaitu termasuk tadi apa? Apa tadi? Menyernihkan hati dan pikiran, membersihkan hati dan menyernihkan pikiran. Masya Allah, orang yang rajin tahajud akan dimudahkan memahami ilmu agamanya Allah. Amin. Paham loh, bukan ngerti loh. Kalau ngerti itu ilmu banyak tapi nggak mengamalkan, itu ngerti. Kalau paham itu dia mungkin tidak hafal, tapi pengamalannya luar biasa. Kalau hanya ngerti aja banyak, apa susahnya ngerti? Asal mau ngaji belajar. Tapi paham itu ada buktinya pengamalannya. Ya. Kalau seorang suami, ya dia mengamalkannya sebagai suami yang salih. Kalau orang tua yang baik. Kalau anak-anak yang baik. Kenapa? Karena redaksinya Nabi mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik, maka Allah akan berikan kepahaman terhadap agamanya Allah, dinnya Allah. Ya, kepahaman itu apa? Contohnya orang itu tentang sholat tahu, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau secara ilmu ngerti, oh sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau paham, kalau dia pernah melakukan maksiat dan dosa, dia tinggalkan, dihentikan. Begitu, itu namanya Pak. Oh, tahu besarnya hikmahnya sholat tahajud. Juga sholat tahajud itu akan diberi kemudahan tadi memahami agama Allah, Pak. Kemudian juga dijauhkan dari sifat kemunafikan. Orang munafik tapi tidak pernah tahajud. Ya. Nah, ini dan doa di saat kita tahajud termasuk doa yang mustajab, makbul. Ya. Apa nggak tertarik panjenengan? Di setiap malam, di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Siapa yang dia setelah sholat kemudian dia berdoa mohon kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan, dijabah oleh Allah. Amin. Ya. Nah, itu diantara hikmah fadilah sholat malam, sholat tahajud. Ini yang pertama, kebaikan
yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim. Awali hari dengan tahajud. Ya udahlah, kalau belum bisa yang 11 rakaat, masa 2 nggak keambil sih? 2, saya bisanya 2 ya nggak apa-apa, rutin terus nanti meningkat ke 4 ya. Kalau bisa langsung 11 kemudian terus dia jaga, bagus lagi ya. Tapi kalau nggak 2 aja nggak keambil, nah macam mana? Tadi kata kuncinya apa? Malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya. Kita ini mau masuk surga melalui pintu mana? Kan nggak tahu kita. Apakah pintu duha, apakah pintu tahajud, apa pintu sedekah, apa pintu sholawat, apa pintu tilawatil Quran. Intinya apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Ya. Yang kedua, apa kebaikan yang hendaknya kita lakukan setiap hari? Yang pertama adalah tadi sholat malam, sholat tahajud. Yang kedua yaitu banyak zikrullah, banyak mengingat Allah. Janji Allah itu, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah hanya dengan banyak mengingat Allah hatimu menjadi tenang dan tentram. Amin. Apa diantaranya? Banyak melafaz subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Siapa yang dia setiap hari melafaz subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sambil nyantai naik kendaraan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Serius kalau kita sudah zikir kepada Allah. Karena bahasanya Allah itu indah sekali tentang zikir. Ya. Alladzina yadhkurullaha, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Yaitu dalam keadaan berdiri kah, duduk kah, berbaring kah, tetap ingat Allah. Tadi zikir lisani, zikir qalbi, zikir amali. Jadi Bapak jamaah sekalian, kalau Anda ditanya dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa kali? Nggak dihitung. Tidak terhitung. Nggak dihitung itu saking banyaknya, saking sedikitnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi banyak zikir. Yang kedua amalan yang hendaknya dilakukan. Ya. Ibnu Qayyim menjelaskan indah sekali. Orang zikrullah itu yang betul-betul memahami zikrullah itu diumpamakan zikrullah mengingat Allah itu adalah diumpamakan seperti halnya ikan yang membutuhkan air. Ikan kalau nggak ketemu air lama-lama mati atau mati. Nah, kalau mati uang ada itu berdura ya. Nah untuk bilang tadi. Tapi kalau air itu ketemu ikan itu ketemu air ya terus hidup dia dengan pertolongan Allah. Disitulah letaknya kata-kata indah dari Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang ulama pakar terapi hati. Baik. Yang ketiga, ya ini saya singkat saja ya. Yang ketiga adalah yaitu apa? Ini kebaikan yang ketiga hendaknya kita lakukan adalah qiraatil Quran wa tadabburuhu. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Minimal ya ngerti artinya atau membaca artinya. Ada di antara jamaah sekalian yang sudah pernah menghatamkan Al-Quran artinya. Seusia kita ada berapa tahun hidup? Gak sempat, sibuk banget. Orang niat nggak dimulai kok. Ya, dimulai. Nah, ini di kalangan ibu-ibu sudah saya memulaikan, yaitu yang pendek-pendek. Hafal Al-Fatihah sama Al-Asr, tapi dengan artinya. Kalau ayatnya kan sudah hafal, nah tinggal artinya. Ya, sudah kemarin sudah kita mulai Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Terus karena kita ingin tahu, karena nanti semakin kita tahu insya Allah akan lebih nikmat sholat kita ya. Jadi
Yang kedua adalah qiraatil Quran wa tadabburuhu, membaca Al-Quran dan mendoakan dan mentadaburinya, memahaminya. Yang kedua. Yang ketiga, apa kebaikan yang hendaknya kita lakukan? Yang ketiga tadi ya. Satu adalah salat malam tahajud, yang kedua adalah zikrullah, dan yang ketiga adalah qiraatil Quran wa tadabburuhu. Yang keempat, apa kebaikan yang hendak kita lakukan setiap hari? Banyak sholawat Nabi. Ya, banyak sholawat Nabi. Sholawat Nabi yang benar itu gimana? Ada yang tahu? Sholawat Nabi yang benar gimana? Sholawat Nabi yang benar gimana? Itu kan lafadznya. Saya nggak tanya lafadznya. Kalau lafadznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau di luar salat bolehlah kita tambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan bukan lafadz sholawat Nabi, tapi yang saya tanyakan sholawat Nabi yang benar itu yang bagaimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai saya bilang begitu. Yang sesuai dengan sunnah Rasul itu gimana? Iya gimana? Saya nggak tanya lafadznya. Yang sesuai dengan yang sholat. Ya gimana? Lafadz tadi. Jadi jamaah sekalian mau tahu? Mau tahu? Begini penjelasannya. Penjelasannya begini. Jadi sholawat Nabi yang benar itu ketika kita melafaz Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yaitu sambil membayangkan dan merasakan tentang kepribadian Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu lembut, ramah, santun, bijak, berakhlak mulia, semangat, tidak kasar. Nabi itu dermawan, Nabi itu baik, Nabi itu pemaaf. Jadi ada rasa feel di dalam dirinya itu, terasa, baru nikmat itu mak. Lah kalau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, boleh, itu lafaz bagus, benar. Tapi kalau hanya begitu, kapan kita merasakan? Jadi sambil merasakan, membayangkan, ya, menghayati Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu baik, Nabi itu santun, Nabi itu pemaaf, Nabi itu dermawan, Nabi itu enggak kasar, akhlaknya mulia. Amin. Amin. Baru kita akan coba deh, jenengan aja, perhatikan saya, ikutin saya sambil pelan-pelan, ya, sambil pelan-pelan arahan saya ini, coba perhatikan. Jenengan baca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil bayangkan, pahami, rasakan Nabi itu santun, bijak, pemaaf, ya, dermawan, baik, semangat, bukan pendendam, dan seterusnya. Beda nggak? Beda nggak? Kalau Anda belum merasakan beda, berarti Anda belum memahami sholawat Nabi yang benar. Karena sholawat Nabi itu nggak sombong kan? Nah, itu butuh latihan, Pak. Ya, butuh riyadhah kalau orang bilang. Butuh pembiasaan diri. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ada orang yang dimasukkan surga oleh Allah dengan rahmatnya Allah. Salah satu amalannya apa? Banyak bersolawat Nabi. Kalau dulu ada ungkapan gimana? Salawat kepada Nabi, bukti cinta kepada Nabi. Nah, begitu diantaranya. Yang selanjutnya insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Ya, diingat-ingat ya. Kita ulangi. Jadi dari 11 amalan kebaikan seorang muslim mukmin setiap hari, yang pertama adalah sholat malam, sholat tahajud. Tiada hari tanpa tahajud. Malu mengatakan cinta kepada Nabi kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud.
Kemudian yang kedua adalah yaitu zikrullah, banyak mengingat Allah, zikir lisani, zikir qalbi, dan juga zikir amali. Kemudian yang ketiga adalah qiraatil Quran wa tadabburuhu, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Salah satunya memahami maknanya. Yang keempat adalah yaitu sholawat Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Tentunya keterangan itu tidak sesingkat ini ya. Semoga bermanfaat. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah.